warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lestari Handayani, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi struktur dan kaidah bahasa teks prosedur menggunakan model pembelajaran problem based learning dan media audio visual. Saya juga menggunakan media word wall dan quizzes untuk evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa? Aisyah. Sebentar Ibu catat dulu. Kenapa? Sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Itu ada bangku kosong. Siapa? Dita. Apa? Izin? Oh ya. Dan Dita ya. Baik, kita doakan bersama mudah-mudahan bisa ya lekas sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Bagi yang belum mengeluarkan buku bahasa Indonesia dan alat tulis, silakan untuk dikeluarkan. Cek semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi. SMS Kedungmuni luar biasa. Mantap. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, seperti biasanya hari ini kita akan mendengar kalimat motivasi dari teman kalian. Siapa yang memiliki tugas menyampaikan motivasi hari ini? Sani. Baik, silakan maju Sani. Sani mau menyampaikan apa? Visi. Baik, silakan semuanya dengarkan. Indonesia, kemana hati kita tanam dalam dalam, dimana kita simpan dalam dalam, dimana bangsa kau jijik tinggi Indonesia. Ingatlah Budi Utomo dan para pemuda dalam ikrarnya. Mereka belum mati. Ruhnya masih bersemayam setiap mulai anak-anak manusia. Masihkah kita bertanya? Sudahkah kita merdeka? Terima kasih. Luar biasa. Semoga pembacaan puisi dari Sani bisa memotivasi kita semua untuk lebih menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Baik, masih ingatkah kalian dengan materi pembelajaran sebelumnya? Kita sudah belajar tentang apa? Menyimpulkan teks prosedur. Apa saja langkah-langkah dalam menyimpulkan teks prosedur? Membaca keseluruhan teks dengan cermat. Apalagi? Tujuannya. Kemudian yang ketiga, diringkas langkah-langkahnya dengan mencatat poin-poin pentingnya. Kemudian ada membuat simpulan, jadi dengan bahasa kalian sendiri ya, tentu saja bahasanya yang mudah. Hari ini kita akan belajar ini, struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa ini? Untuk tubuh manusia.
manusia. Kemukakan analogi gambar tersebut dengan materi pembelajaran. Kita akan belajar tentang struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Ada hubungannya enggak dengan struktur tubuh manusia? Ada yang bisa menganalogikan? Ya, silakan ini. Analoginya dari struktur tubuh manusia yaitu sama seperti dengan struktur teks prosedur. Kalau struktur tubuh manusia dari kepala, perangkat tubuh manusia, organ, kalau di teks prosedur juga sama dari strukturnya, mulai dari judul, tema, dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk ini. Beri tepuk tangan untuk ini. Dan yang disampaikan oleh Dini tadi sama seperti tubuh manusia. Ada strukturnya, dari atas sampai ini ada kepala, kemudian badan, ya, kemudian kaki. Teks prosedur juga memiliki struktur. Boleh tidak struktur tubuh manusia itu dibolak-balik, misalnya kaki dulu di atas, boleh tidak? Tidak. Sama seperti struktur teks prosedur, ya. Jadi teks prosedur itu memiliki bagian-bagian. Dan bagian-bagiannya itu tidak boleh dibolak-balik, harus runtuh. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menganalisis bagian-bagian strukturnya, kemudian yang kedua kalian akan menganalisis penggunaan bahasa teks prosedur. Jadi hari ini nanti kita akan menonton sebuah video prosedur, kalian nanti akan amati, kemudian kita akan membahas tentang struktur dan kaidah bahasa teks prosedur. Setelah itu nanti kalian akan berkelompok, ya, akan ibu berikan teks prosedur, kalian analisis dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, setiap kelompok maju untuk menyajikan hasil pekerjaan kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. Dan ingat, tidak hanya penilaian kelompok saja, tapi juga hasil tes akhirnya dan keaktifan sikap kalian selama proses pembelajaran akan ibu nilai. Mengerti? Mengerti. Baik. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi kita, yaitu struktur dan kaidah bahasa teks prosedur, silakan kalian keluarkan gawai masing-masing. Sudah? Nah, silakan kalian pindahin. Nanti akan muncul seperti ini tampilan board-boardnya. Ada yang sudah bisa? Maju saja nggak apa-apa, ya. Silakan yang mau memindai barcode bisa maju, nggak apa-apa. Silakan kalian mulai kerjakan dari sekarang. belajar materi tersebut, gitu ya. Nanti di akhir pembelajaran kalian akan melaksanakan post test, tapi tidak menggunakan word wall. Nanti kita coba pakai quizzes. Selanjutnya silakan kalian perhatikan video berikut. Kalau kalian punya stok kerupuk di rumah super duper banyak, mending dibikin cemilan yang super duper enak ini.
kalian nonton ya video tentang apa tadi? Membuat apa? Membuat sawi tahu. Nah, apakah video tersebut sudah memiliki struktur yang tepat? Bagaimana dengan penggunaan bahasanya? Nah, nanti kita akan belajar dulu struktur teks prosedur itu apa saja, juga kaidah bahasanya. Jadi kalian nanti bisa menyimpulkan ya apakah struktur dan kaidah bahasa teks video tersebut sudah tepat. Ada sebuah teks prosedur, silakan semuanya diamati. Sudah dibaca? Sudah. Baik. Ada teks prosedur cara membuat nasi goreng. Kalian sudah membaca materi yang sudah Ibu kirim ya, yang sudah Ibu berikan. Bagian awal, kalau teks secara umum itu ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam teks prosedur yang sudah belajar, pendahuluan dalam teks prosedur disebut apa? Disebut tujuan. Kemudian bagian isinya berisi tentang apa saja? Teks prosedur, langkah-langkah benar. Tapi kalau tadi ada video tadi, perlu nggak alat dan bahannya? Ini ada apa yang di sini? Alat dan bahan. Kemudian benar tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian, ada yang namanya langkah-langkah. Selanjutnya adalah kaidah bahasa. Ada beberapa ciri bahasa ya yang menandai bahwa itu adalah teks prosedur. Kemudian ada kalimat kriteria atau batasan. Fungsinya apa kalimat batasan? Untuk membatasi ya. Misalnya ada kalimat prosedur seperti ini. Angkat kaki kanan. Bingung tidak? Bingung tidak? Bingung kenapa bingung? Karena tidak ada batasannya. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, yang membaca jadi mudah tidak? Nah ini ya, bisa dilihat kaidah bahasa yang Ibu tandai. Siapkan, panaskan, masukkan. Kemudian ada campurkan, aduk nasi dan bahan-bahan ya. Pastikan mengaduk nasi dengan api besar. Matikan kompor. Nah, ini merupakan ciri kalimat apa? Perintah, ya. Ciri kalimat perintah. Selanjutnya ada panaskan. Sampai sini paham? Baik. Setelah ini silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya. Silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk membentuk kelompok. Dan juga ada papan kelompoknya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan potongan-potongan teks prosedur. Kelompok 1 sampai 3 teks prosedurnya sama, kelompok 4 sampai kelompok 7 teks prosedurnya sama. Ibu akan memberikan juga ini ada kertas pad ya, dan juga spidol, satu kelompok 1. Cara kerjanya nanti kalian diskusi. Kalian baca dengan cermat teksnya, kemudian kalian susun ya, ditempelkan. Setelah kalian susun, kemudian kalian analisis mana bagian struktur tujuan, mana bagian struktur alat bahan, langkah-langkah dan penutup. Ingat tidak hanya strukturnya, kalian juga tuliskan analisisnya di sini ya. Tuliskan juga analisis kaidah bahasanya. Keempat, kaidah bahasa teks prosedur yang sudah kita bahas tadi. Kalian nanti tempel-tempelkan saja, dibuat menggunakan peta konsep. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau
tidak Ibu bagikan. Nanti waktu diskusinya 30 menit ya. Kelompok 6. Kelompok 6. Tentang sampahnya. Ya, gimana? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Abdul Ghani, absen 15. Perkenalkan,
membuat kue serabi. Yang lain diperhatikan. Jadi dalam sesuatu tulisan membuatnya dengan tujuan, bahan, langkah-langkah, dan bentuk. Tujuannya adalah berbagai macam jenis makanan tradisional asli dari Indonesia adalah satunya yaitu kue serabi. Kue serabi merupakan makanan yang sangat terkenal di daerah Bandung sehingga kue ini mengingatkan kita akan kota kembang tersebut. Lalu bahan di sini ada 50 gram tepung terigu. Akan ingin memberikan tanggapan khususnya yang memiliki teks yang sama dengan kelompok 5 yaitu cara membuat kue serabi. Ayo berikan tanggapannya. Ayo ada yang ingin menanggapi boleh, memberikan pujian boleh, kritikan boleh, bertanya juga boleh. Ayo siapa yang ingin menanggapi? Ya silakan disebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maidina Martini dari halaman 16. Izin bertanya, kata mana yang menunjukkan keterangan tujuan? Kata keterangan tujuannya adalah untuk. Di mana? Di untuk itu serabi hangat dan buah kental manis siap untuk disantap. Ya, terima kasih. Baik, ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada bisa diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oh ya, kelompoknya Akbar ya. Ajak silakan untuk presentasi. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, kami merepresentasikan diskusi kelompok kami. Perkenalkan kami di sini perkenalkan nama saya Miska Natasha, absen 8. Perkenalkan nama saya Cahaya Asia. Perkenalkan nama saya Laura Kanta, absen 8. Perkenalkan nama saya Muhammad Raja Akbar Raja absen 11. Turunnya dulu. Jadi di sini ada tes cara membuat makanan Jepang. Yang pertama bagian sini ada bagian tujuan, yaitu makanan Jepang adalah salah satu lauk khas Indonesia yang sehat dan bergizi. Dan yang kemudian ada alat dan bahan. Yang lain tolong perhatikan. Yang pertama yang sudah dihaluskan, dan bawang kencang, kol, alat penggorengan dan bergizi. Dan yang bergizi ada langkah-langkah. Yang pertama di sini bawang merah dan sampai ini. Jangan menggunakan sambal besar agar bawang tidak membosan prestasi. Kemudian yang memberikan kami dari berikut ini adalah bagaimana cara membuat makanan yang sederhana, lezat dan bergizi. Selamat mencoba. Baik, adakah yang ingin memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan dari kelompok 2 yang memiliki teks yang sama dengan judul cara membuat perkedel kentang? Ayo diberikan tanggapan. Ujian, kritikan, saran, boleh. Siapa? Ayo harus ada. Ayo harus ada. Karis. Ingin memberikan tanggapan? Ayolah. Sani, ayo diberikan tanggapannya. Apakah sudah bagus? Singgih, silakan. Sudah bagus. Sudah sesuai dengan kelompok Singgih? Yang lain? Silakan, Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nali kalau suaranya ada di sana. Iya, saya pernah dengar. Oke, mengenai suara mungkin biar powerful ya. Suaranya tolong dikeraskan lagi. Ada lagi? Kalau tidak bisa ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Baik, tadi sudah presentasi, hasilnya sudah bagus-bagus, sudah ada masukan, tanggapan, kritikan. Kita terima dengan baik ya, dengan lapang dada. Sudah berani memberikan tanggapan, sudah bagus. Yang belum maksimal nanti di
berikutnya. Baik, kita simpulkan bersama materi kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Struktur teks prosedur. Apa saja struktur teks prosedur? Tujuan, bahan, dan penentu. Selain belajar tentang struktur, tadi kita sudah belajar tentang apa? Kaidah pembahasan teks prosedur. Ada apa tadi? Ada kalimat, perintah, syarat, larangan. Kemudian ada apa? Kalimat menggunakan batasan. Apalagi? Konjungsi temporal. Yang terakhir ada kata keterangan syarat. Kata keterangannya ada apa saja? Syarat, alat, dan tujuan. Baik, kita kembali ke tadi yang video. Setelah kalian mempelajari struktur dan kaidah bahasa teks prosedur, apakah video yang sudah kalian tonton di awal pembelajaran tadi sudah memenuhi struktur yang tepat? Belum. Karena apa? Sudah ada pengantarnya belum tadi? Belum. Langsung menuju ke apa tadi? Langkah-langkah. Belum ada alat dan bahan. Jadi di sini tadi strukturnya belum ada pengantar atau tujuan dan belum ada alat dan bahan. Langsung tadi langkah-langkah dan penutupnya. Kemudian dari segi bahasanya apakah sudah baik? Belum. Karena banyak tadi. Kenapa belum? Karena banyak menggunakan kata-kata yang apa tadi? Kurang pas ya, dibejek-bejek ya, kemudian ada telur disaring, ada ganti wadah dan sebagainya. Itu dalam menulis teks prosedur tidak hanya memenuhi kaidah bahasa teks prosedur, juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sampai sini paham? Baik, untuk mengukur kemampuan kalian setelah mempelajari materi struktur dan kaidah bahasa teks prosedur, silakan keluarkan gawainya. Kalian kerjakan post test berikut. Tetap berada di kelompok ya, walaupun mengerjakannya secara individu. Silakan kalian buka fisis, kemudian kalian masukkan kodenya 45778. Nanti kita akan mulai jika semuanya sudah bergabung. Nah, ini sudah berapa masuk? Naura, Dian, Andri, Akbar. Sudah bergabung semua? Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Banyak yang bergabung. Kita mulai.
bentuk pembelajaran yang berbeda. Memiliki kegiatan pembelajaran yang berbeda. Yang beda apanya, Mbak? Menggunakan gawai. Menggunakan gawai. Tadi pakai apa? Word dan juga puisi. Jadi kalian senang ya. Apalagi apakah hanya menggunakan gawai jadi senang? Yang lain? Karena teman-temannya. Karena teman-teman aktif semua ya. Yang lain? Menyenangkan karena kita dari membuat website tersebut kita bisa berkreasi sesuka hati. Bisa berkreasi ya. Sesuka hati kalian dalam membuat peta konsep, struktur dan kaidah bahasa. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian secara individu mencari teks prosedur di media massa, baik cetak maupun di internet. Kalian analisis strukturnya dan kaidah bahasa. Kalian kerjakan di kertas folio. Mengerti? Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis teks prosedur. Jangan lupa dipelajari langkah-langkah menulis teks prosedur di rumah. Ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita akhiri dengan berdoa. Coba silakan dipimpin berdoa. Baik, terima